Setiap penyakit yang kita alami sebenarnya dapat membuka rahasia tentang diri kita sendiri, tentang apa yang perlu kita sempurnakan secara spiritual untuk mendatangkan kesembuhan atas penyakit tersebut. Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Sundari. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dimanapun Anda berada. Terkait dengan kesehatan, kali ini kita akan bahas soal penyebab penyakit secara spiritual. Karena dari sudut pandang spiritual, penyakit pada manusia tidak hanya disebabkan oleh faktor biologis saja, bukan soal urusan fisik saja. Penyakit yang kita derita lazimnya disebabkan oleh perpaduan antara faktor biologis dan faktor spiritual juga. Setiap penyakit yang kita alami sebenarnya dapat membuka rahasia tentang diri kita sendiri, tentang apa yang perlu kita sempurnakan secara spiritual untuk mendatangkan kesembuhan atas penyakit tersebut. Contoh, penyakit hepatitis. Dari sudut pandang spiritual, maka penyakit ini kerap diakibatkan karena Anda terlalu lama dicengkeram oleh amarah. Sehingga bila menderita penyakit ini, maka yang perlu Anda sempurnakan adalah menyembuhkan kemarahan Anda terlebih dulu. Lain lagi dengan penyakit jantung. Penyakit ini kerap menjadi pertanda bahwa kita kurang memiliki sifat belas kasih. Sehingga obat terbaik bagi kita adalah menyempurnakan sifat belas kasih serta kebaikan. Sakit kepala misalnya, disebabkan terlalu lama memiliki pikiran yang keras dan kaku. Maka bila ingin sembuh, latihlah pikiran Anda agar menjadi lebih lentur dan fleksibel. Sedangkan untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pencernaan, secara spiritual disebabkan oleh perasaan belum ikhlas, belum bisa menerima apa yang terjadi. Sehingga obat untuk kesembuhan Anda adalah belajar menerima dan membiarkan hidup ini mengalir apa adanya. Lalu bila kita sakit paru-paru, ini sering disebabkan karena kita terlalu lama kurang terhubung dengan alam. Jadi penyembuh terbaiknya adalah dengan menghubungkan kembali diri kita dengan alam semesta. Sering-sering bertelanjang kaki atau mengunjungi alam bebas yang terbuka luas. Contoh lagi, sakit pada mulut dan tenggorokan. Seringnya terjadi manakala kita tidak menjaga perkataan. Maka secara spiritual, lebih baik kita biasakan untuk lebih berhati-hati dalam berkata-kata. Atau sakit mata misalnya, tidak jarang disebabkan karena kita terlalu lama membenci apa yang kita lihat. Sehingga yang perlu kita sempurnakan agar diberikan kesembuhan adalah mulai menyukai dan berpikiran positif terhadap apapun yang kita lihat. Ada lagi sakit punggung, yang saya yakin dialami oleh begitu banyak orang. Dari kacamata spiritual, maka gangguan kesehatan ini sering terjadi pada mereka yang merasa kurang didukung, kurang mendapat dukungan. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah berusaha mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang mendukung. Lalu insomnia, ini juga dialami banyak orang. Seringkali disebabkan rasa cemas dan tidak aman. Dan seringkali pula akan lekas sembuh setelah kita menyempurnakan sifat belas kasih dan kebaikan. Lain lagi dengan penyakit kulit. Tidak jarang terjadi pada kita yang terlalu lama belajar hanya di permukaan saja. Sehingga mulai sekarang ada baiknya bagi kita untuk lebih mendalami segala sesuatu, bukan hanya sekedar melihat di permukaannya saja. Contoh lain lagi adalah penyakit diabetes. Secara spiritual disebabkan karena kita terlalu lama hanya mau pada hal-hal yang indah dan menyenangkan saja dalam hidup. Maka untuk mendapatkan kesembuhan, kita perlu belajar untuk menerima dengan sama, bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang indah dan menyenangkan, tetapi ada juga hal-hal buruk yang semestinya kita jauhkan. Sedangkan bagi kita yang memiliki tekanan darah rendah, ini saatnya meningkatkan semangat hidup. Jangan mudah menyerah, selalu usahakan agar hari ini lebih baik dari kemarin. Kurang lebih seperti itulah contoh-contohnya penyebab berbagai macam penyakit dari sudut pandang spiritual. Bagi Anda yang saat ini sedang diuji dengan penyakit, saya doakan semoga lekas sembuh
dan semoga senantiasa diberikan kesehatan untuk seterusnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan salam Rahayu.